Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Saat Sultan Trenggono menguji kesaktian Joko Tingkir, bagian 4. Terusirnya Joko Tingkir dari Demak Bintoro. Proses pendaftaran calon pasukan pengawal Sultan berlanjut setelah peristiwa Ki Ageng Selo. Suatu ketika datang seorang pemuda berperawakan tinggi besar dengan janggut ditumbuhi bulu lebat. Dia mengaku bernama Dadung Awuk. Dadung Awuk adalah pemuda yang terkenal sakti mandraguna. Beberapa anggota pasukan pengawal memberikan informasi kepada Joko Tingkir bahwa Dadung Awuk pernah dicurigai terlibat pemberontakan Raden Suryawiyata. Saat mendaftar, Dadung Awuk sesumbar bahwa dirinya gatal ingin menghancurkan laskar-laskar Majapahit yang masih banyak melakukan perang gerilya. Dia ingin mengadu kesaktian dengan mereka. Kalau sehari tidak memukul orang-orang Majapahit, tangannya terasa gatal. Mendapat laporan seperti itu, diam-diam Joko Tingkir marah. Sontak dia datang sendiri ke tempat pendaftaran. Melihat kehadiran Joko Tingkir, beberapa pasukan memberikan tempat. Joko Tingkir lantas duduk bersila berhadapan-hadapan dengan Dadung Awuk. Joko Tingkir sendiri yang menyatakan keberatan dengan pengajuan diri Dadung Awuk untuk mendaftar sebagai calon pasukan pengawal Sultan. Demak membutuhkan orang-orang yang mampu menghargai semua lapisan. Demak sudah kebanyakan orang-orang kolot. Dan Dadung Awuk tersinggung. Dia kemudian berkata, "Apakah karena Raden Joko Tingkir masih pewaris sah tahta Majapahit sehingga Raden tidak menyukai saya? Ingat Raden, ini Demak bukan Mojopahit, dan Mojopahit sudah tidak ada apa-apanya lagi." Joko Tingkir diam. Lalu dia mempersilahkan Dadung Awuk untuk meninggalkan tempat tersebut. Dadung Awuk semakin lancang. "Jika Raden tidak terima, boleh kita mengadu kesaktian atas nama pribadi antara Dadung Awuk dan Joko Tingkir, bukan antara Dadung Awuk dengan seorang lurah prajurit pengawal Sultan Demak." Gegerlah seluruh yang hadir mendengar perkataan Dadung Awuk, baik para prajurit pengawal Sultan maupun para pemuda yang sedang mengantri menunggu giliran mendaftarkan diri. Joko Tingkir tidak menggubris dan Dadung Awuk pun tidak juga segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Maka bangkitlah amarah Joko Tingkir manakala Dadung Awuk sesumbar, "Ketahuilah Raden, badan saya ini terasa gatal semua jikalau sehari saja tidak dihujani senjata oleh orang Mojopahit." Joko Tingkir memberi isyarat kepada seorang anak buahnya untuk mendekat. Joko Tingkir membisikkan sesuatu. Lantas prajurit tersebut memerintahkan seluruh yang hadir menepi untuk memberi ruang lebar. Tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi. Dan semua orang jadi tahu apa yang bakal terjadi ketika Joko Tingkir berkata kepada Dadung Awuk, "Jika memang itu maumu, mari kita buktikan bersama siapa yang lebih sakti. Aku akan mencoba kesaktianmu dengan sadak ini." Saat itu Joko Tingkir tengah memegang sadak. Sadak adalah alat penumbuk buah gambir, di mana hasil tumbukan tersebut dipakai sebagai bahan campuran untuk mengunyah sirih. Panjang sekitar 15 cm dan besarnya cuma sebesar jempol tangan, berbentuk silindris. Dadung Awuk menengus melihat beberapa prajurit telah membuat kalangan atau tempat yang cukup luas untuk adu kesaktian. Dadung Awuk segera beranjak dan bersila, lantas bergerak ke arah tengah-tengah kalangan yang telah disediakan. Di sana dia berdiri gagah dan membuka dadanya lebar-lebar. Terlihat Dadung Awuk mencabut keris, kemudian menghujamkan keris itu berkali-kali ke dada dan perutnya sendiri. Tidak ada luka sedikit pun di tempat mana dia menghujamkan senjata tersebut. Joko Tingkir beranjak.
Dia menuju kalangan dengan disaksikan oleh para prajurit dan para pemuda dengan dada berdebar. Kini Joko Tingkir dan Dadung Awuk berdiri berhadapan-hadapan. Di tangan Joko Tingkir tergenggam sadak. Melihat apa yang dipegang Joko Tingkir, Dadung Awuk sedikit mendengus. Keris saja tidak mampu melukai tubuhnya, apalagi sebuah sadak. Begitu Dadung Awuk bergumam dalam hati. Sesaat keduanya masih diam di tempat masing-masing, dan sedetik kemudian Joko Tingkir tiba-tiba bergerak cepat menusukkan sadak ke dada Dadung Awuk. Dadung Awuk membuka dada lebar-lebar, dan Dadung Awuk menjerit keras manakala sadak di tangan Joko Tingkir menancap dalam tepat di jantungnya. Darah muncrat dari sana. Dadung Awuk menggeram. Tikaman Joko Tingkir tepat mengenai organ vital. Tubuh Dadung Awuk bergetar hebat. Sedetik kemudian jatuh terduduk, lantas roboh menelungkup. Dadung Awuk tewas seketika. Gegerlah seluruh yang hadir. Kejadian tersebut dilihat oleh beberapa pejabat yang kebetulan hadir di tempat tersebut. Mereka lantas menghadap Sultan Trenggono, melaporkan kejadian terbunuhnya seorang calon pasukan pengawal Sultan di tangan Joko Tingkir. Sultan Trenggono murka. Beliau seketika itu juga memerintahkan Joko Tingkir untuk menghadap. Pada hari itu Sultan Demak melepas jabatan Joko Tingkir sebagai lurah prajurit pengawal Sultan. Bahkan Joko Tingkir diusir dari lingkungan istana Demak. Joko Tingkir yang memang merasa bersalah menerima keputusan tersebut. Namun diam-diam dengan diusirnya Joko Tingkir dari istana, Nimas Sekar Kedaton, adik Ratu Kalinyamat, menangis dan merasa kehilangan. Demikian kisah kesaktian Joko Tingkir bagian 4. Kita nantikan kisah selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.